Jadi gini ya Teh, saya minta izin ke Teteh mau bikin video wawancara karena kan saya juga ada tugas ya dari harusnya KKN teh bukan mandiri kayak gini tahu lah Teteh juga ya, karena kan Teteh juga guru ya jadi tahu. Jadi sekarang KKN-nya mandiri. Oh gitu, jadi masing-masing kayak gitu ya? Iya, jadi masing-masing kayak gitu. Jadi saya mau wawancara Teteh tentang Teteh ngedampingi adik Teteh selama pembelajaran daring ini. Boleh Teh? Boleh. Jadi gini, kan sekarang ini lagi pandemi gini ya Teh ya. Banyak yang di rumah, sekolah juga di rumah. Jadi tanggapan Teteh tentang pandemi ini gimana? Menurut saya ya, kalau untuk pandemi ini ada plus minusnya. Kalau misalkan kelebihannya yaitu kayak mungkin dari dari masa pandemi ini teh anak-anak lebih bisa dikontrol oleh orang tuanya karena kan lebih banyak di rumah ya, apalagi lagi PPKM kayak sekarang. Otomatis anak-anak keluar juga mau ngapain karena kan semua tempat ditutup ya. Terus kayak pembelajaran daring yang biasanya orang tua nyerahin segala-galanya ke guru di sekolah. Nah, ini mereka bisa membantu anaknya untuk belajar kayak gitu. Kalau misalkan kekurangannya paling kayak belum tentu semua orang itu punya fasilitas untuk daring. Kayak misalkan ada orang yang di pelosok kayak jaringannya susah. Nah, itu nyari jaringan. Terus kayak handphone kan belum tentu finansial semua orang sama ya, handphone. Apalagi sekarang daring ini handphonenya harus yang otomatis bisa media kayak lebih Android gitu ya. Minimal Android kayak harus ada WhatsApp ya kayak gitu, harus bisa download video dan video kayak gitu sih paling. Berarti apa ya, jadi lebih deket ya sama keluarga gitu ya. Jadi bisa lebih ngontrol lagi anaknya. Nah, adik Teteh sekolahnya di jenjang apa sekarang? Jenjang SMA. Cara Teteh ngedampingi adik Teteh itu gimana sih? Paling kalau misalkan adik saya mah gak terlalu didampingi sih karena kan memang udah gede juga ya. Jadi udah SMA juga, udah paham lah apa yang harus dilakuin sama gurunya juga udah dikasih tahu. Paling ya kayak kadang-kadang aja kalau misalkan dia sulit, kayak ada pelajaran yang susah baru ditanyain, baru saya dampingi gitu. Ngambilnya dari mana kalau ngasih tahu gitu? Biasanya kayak dari materi yang dari gurunya atau dari buku paket. Karena kan dikasih buku paket ya. Jadi dari buku paket juga suka ada. Terus menurut Teteh ngedampingi adik Teteh itu sulit gak sih? Udah SMA gini gitu? Nggak terlalu sulit sih, malah gimana ya, karena dia udah SMA jadi lebih susah. Kayak dia juga bisa ngerjain sendiri gitu, nggak usah nanyain juga. Jadi jarang sih untuk nanyain, jadi nggak terlalu sulit karena udah gede juga kan. Iya, jadi enak juga kalau udah besar ya, bisa belajar sendiri juga gitu. Kalau menurut saya, Teteh bisa juga ya lihat-lihat materi pembelajaran di Google kan banyak, di YouTube juga ya banyak juga. Jadi itu aja ya Teh ya, makasih banyak udah mau diwawancara sama saya. Terus ini Teh ada masker ya dari saya, mudah-mudahan bermanfaat buat Teteh. Makasih ya. Mohon dijaga ya protokol kesehatannya Teh, karena kan sekarang emang lagi banyak-banyaknya juga ya. Betul, yang kena ini gitu, COVID. Makasih banyak ya Teh. Iya, sama-sama. Ya, sukses buat Farida ya. Amin. Semoga cepat lulus dan tugasnya beres. Amin. Makasih Teh. Ya, Manurul apa kabar? Alhamdulillah baik. Semuanya sehat? Alhamdulillah. Ya, jadi gini, Farida kan ada tugas KKN mandiri. Jadi ngewawancara 3 keluarga untuk nanya tentang pembelajaran daring. Kebetulan kan Manurul punya anak yang masih sekolah gitu. Jadi ada 5 pertanyaan mau nanyain ke Manurul. Yang pertama, bagaimana pendapat Manurul tentang pandemi sekarang ini? Pandemi itu memang penyakit ya,
yang kita tidak tahu asalnya dari mana, tapi mungkin hakikatnya sudah dari Allah ketika memberi ujian bukan hanya kita sendiri tapi seluruh dunia gitu ya. Nah, banyak orang yang mengalami dengan pandemi ini, pandemi dari mulai mereka sakit, kesehatannya terganggu, ekonominya merosot di era pandemi ini. Dari mulai anak sekolah, dari mulai yang bekerja, itu semua mengalami dengan adanya pandemi ini gitu. Ya jadi kesemuanya ya kena gitu. Semuanya kena, anak sekolah kan di sekolah, ekonomi untuk orang tua mungkin yang asalnya maju bisa merosot, asalnya kerja tidak kerja. Nah ini mungkin pandemi. Terus kan menurut ada yang anak masih sekolah nih, di jenjang apa gitu sekolahnya? Yang satu SMA, yang satu masih SD, yang ini masih kecil. Nah yang kenapa mau ditanyain Yang SD. Yang SD itu anak saya baru kelas 5, cara belajarnya dia masa transisi mungkin ya. Kemarin itu dia pernah sekolah di SD Islam, karena SD Islam itu kan terlalu banyak mungkin pelajarannya. Ketika dulu sebelum pandemi itu ada yang membimbing sampai tuntas, dia masih sanggup. Tapi setelah pandemi harus orang tua yang tuntas, dia sudah tidak mau. Dia sekarang masuk ke sekolah SD negeri biasa. Jadi pindah. Sekarang sekolahnya di SD negeri biasa. Mungkin ketangkep lah masa sekolahnya, masa ujian ngisi belajarnya di rumah dengan pelajaran yang tidak terlalu banyak seperti kemarin itu. Kalau yang seperti kemarin itu dia di SD Islam itu kan terlalu banyak agamanya. Dia menghafal sendiri gitu kan, bahasa Arab, Al-Quran yang menghafal sendiri, tidak ada gurunya dia. Nah, jadi dia merasa kesulitan sampai daripada psikisnya nanti dipaksain gitu ya. Kasihan. Jadi sebagai mamanya saya pindahin ke sekolah SD negeri biasa. Cara Wan Nurul ngedampingi Nurul gimana selama pembelajaran daring ini? Nah, secara pembelajaran daring ini paling lihat di buku paket sama video-video yang guru kirimkan, mungkin tidak maksimal ya, karena anak juga tidak senurut sama gurunya mungkin. Terus tapi setidaknya anak mau belajar, anak mau mengisi tugas-tugasnya, karena kan tuntutan harus punya nilai gitu. Iya, sayang juga kalau nggak ngerjain ya. Sekarang. Terus menurut Mama Nurul mendampingi anak selama pembelajaran daring ini sulit nggak? Sangat sulit, apalagi kondisi saya yang bekerja dari pagi sampai sore. Kadang kalau sedang WFH atau ada di rumah itu udah pasti bisa on time mengerjakan. Ketika guru mengasih tugas, dibantu membimbingnya. Tapi ketika saya sedang di kantor, si anak pun tidak terkontrol. Paling menunggu sore, paling menunggu malam. Kadang kalau dulu yang di SDIT itu si ibunya itu ya, ibu ustad gurunya itu sudah ampun, tiap hari banyak yang terlewati karena mata pelajarannya banyak gitu kan. Kalau sekarang mungkin hanya mengisi buku tematik bahasa Sunda, masih kekejar ketika sore, ketika sore hari atau malam hari pun dikerjakan. Berarti lebih enak yang sekarang nih daripada yang di SDIT terlalu banyak. Iya, kasihan kalau di masa pandemi ini di SDIT banyak pisan. Dari mulai yang wajibnya aja sudah tidak terkejar gitu, apalagi yang sunat. Yang sunatnya kayak Islamnya terlalu banyak, bahasa Arab, hafalan, hadis, ayat kursi, apa-apa ya sudah tidak sanggup. Kalau gitu makasih banyak ya Mbak Nurul udah mau bersedia jawab pertanyaan dari Farida. Ini ada masker satu dari Farida buat Mbak Nurul ya. Jadi bisa dijaga protokol kesehatannya. Gitu. Makasih banyak Mbak Nurul ya atas sama-sama, semoga sukses ya KKN-nya, meskipun di dalam rumah juga ya dinikmati saja. Makasih Mbak Nurul.
Bunda, jadi gini ya, Farda ada tugas dari kampus KKN mandiri. Jadi kan harusnya mah biasanya KKN kan per kelompok gitu. Sekarang ini mandiri karena lagi pandemi. Jadi mau minta tolong gitu ke Bunda buat wawancara Bunda. Apa Bunda bersedia? Insya Allah. Jadi ada 5 pertanyaan Bunda ya. Yang pertama, menanggapi masalah pandemi menurut Bunda gimana? Ya ada plus minus, suka dukanya ada. Yang nomor satu mah yang pastinya untuk menunjang fasilitas atau tugas itu otomatis harus ada kuota. Iya. Nah berarti sekarang kuota udah jadi hal yang memang harus gitu ya, suatu keharusan untuk kelancaran pembelajaran daring. Otomatis ya buat orang tua mah nomor satunya ya, selain waktu, pikiran gitu kan, otomatisnya harus selalu ada kuota. Jadi stay untuk anak gitu. Iya. Terus berarti ya emang ya kuota jadi nomor 1 Tuh sekarang buat pembelajaran daring seperti ya. makanan pokok. Iya. Terus Bunda ada kan anak yang masih sekolah ya? Ya, jadi Di 1 jenjang tahun apa? SD. Jadi udah 1,5 tahun daring kan? Iya. Kelas berapa? Sekarang kelas 6. Oh, udah mau lulus ya. Nah, ya menuju itu 10 bulan lagi. Terus apa Bunda ngedampingi anak Bunda kah selama pembelajaran Iya. daring? Ya diusahakan sih minimal begitu opening gitu kan ya, pas begitu dimulainya KBM ya kita apa istilahnya nomor satunya mah ya kita nyemangatin diri dulu, Iya. siap anak kita sekolah, Iya. jam sekolah itu aja dulu Iya, ya. Itu nomor satunya itu aja. Iya. Jadi sebelum ini anak ya kitanya harus siap, oh ya udah deh gitu, sekarang waktunya anak ya minimalnya pas ini aja, pas waktunya pembelajaran jam 7 dimulai, berarti kita mengingatkan ayo semangat cepet gitu kan, sekarang belajar nih waktunya sekolah gitu. Saya bilang anak ini waktunya sekolah loh gitu. Jadi Udah seperti emang itu. harus apa ya? Jadi nyemangatin juga ya biar Iya, nomor anaknya satunya terus semangat. kita juga harus menjaga apa istilahnya apa ya mood. Iya, nomor satu. iya betul. Kadang-kadang mah kita kata orang mah daring tuh darting ya. Pernah sih di awal-awal mah ya. Tapi ya sekarang mah ya sedikit sudah bisa menikmati. Iya. Kalau Bunda ngedampingin anaknya kayak dari materi gitu ya, materi pembelajaran lihatnya dari mana biasanya? Nah kalau di awal-awal memang ada kan berarti kelas 4 ya, tahun kemarin kan udah 1 tahun setengah itu memang ada LKS, Iya. ada, nah itu sudah gitu ada apa istilahnya buku pendukung dari sekolah, ada sebagian kita beli, jadi memang kita sumbernya ada gitu kan ya, memang sebagian dari mau nggak mau ada apa sumber lain. Iya, Nah iya. sekarang mah kelas 6 murni pure tidak ada. Oh tidak ada sama Nggak sekali. sama sekali nggak ada. Oh. Jadi semua udah di share aja dari sekolah. Jadi istilahnya gitu dari pihak sekolah sudah melalui Google Form gitu ya. Nah itu semuanya udah ada. Terus kalau misalnya gini, saya pernah nanya pas begitu Zoom, karena emang nggak ada pertemuan. Iya. Ini untuk buku pendukung gitu Iya, kan, iya. termasuk apa yang biasanya kita pakai tema. Butuh ya. Butuh. Sekarang nggak, semuanya murni ilmu pengetahuan kita cari di Google. Oh. Jadi semuanya ilmunya udah dikasih dari sekolah. Oh iya iya. Jadi untuk yang kelas 6 itu nggak ada. Jadi dari Google aja. Dari Google, dari buku-buku Pengetahuan yang lain, kita pengetahuan ya. kita aja Bener, gitu bener. kan ya. Iya. Tapi sekarang mah udah terbantu dengan Mbah Google kok. Iya benar. Alhamdulillah berarti Google. Terus menurut Bunda ngedampingi anak selama pembelajaran daring sulit nggak? Awal-awalnya iya sih gitu kan, apalagi kelas 6. Kalau kelas 4 awal-awal tuh anak saya nangis terus. Si papa itu nangis terus. Komplain gitu, secara emosional kita juga keganggu. Dia protes, aku pengen offline gitu, aku pengen ketemu teman-teman, aku pengen ketemu ibu guru, aku kan sampai nangis lah. Oh. Ya sampai video call, ibu gimana tolong bantu bu anak saya Oh, gitu. ya. Iya dilema 1 tahun pertama gitu. Iya. Tapi sekarang udah Belum enjoy. menerima ya. Belum menerima. Setiap kita suruh bangun, mandi, sarapan, sementara di rumah gitu, harus ganti baju. Iya. Dia merasa sandiwara gitu. Udah dikasih tahu 1 tahun pertama ya. Tapi sekarang udah enjoy. Iya. Udah bisa menikmatin, bahkan pas pelajaran paling sering matematika udah hore. Sudah semangat 45. Udah Matematika. menerima berarti sekarang ya. Pelajaran matematika dia tuh paling semangat 45. Gitu anak aku mah. Kayaknya udah cukup segitu ya. Iya cukup. Berarti apa namanya? Kita juga emang harus sabar ya ngedampinginnya. Kan banyak nih sekarang mah yang emosi. Banyak lah gitu. Pasti. Ngalamin 1 tahun pertama. Sekarang udah enjoy. Saya makasih banyak. Ini ada
sedikit lah buat bunda Oh, ya, thank you. buat Terima kasih. jaga protokol Oh, iya, kesehatan